Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Oh ya, baik. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Ada yang bisa mimpin? Nah, boleh. Itu yang boleh mimpin. Nah, ya, berdoa mulai. Selesai. Nah, semoga pelajaran ini diberikan kesehatan semuanya ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang materi IPA ya. Nah, IPA kelas 4 atau kelas 3? Oh, kelas 4 ya. Kelas 4. Kalian pernah ini nggak? Mencoba memperhatikan dan kepikiran nggak sih soal sains keren yang terjadi di sekeliling kita setiap detik? Ayo, tahu nggak? Mulai dari es batu yang ada di minuman kamu sampai uap yang keluar dari teh panas. Nah, di sini kita bakal kupas tuntas dari pertanyaan yang gampang banget. Nah, apa sih yang terjadi kalau kita taruh sebongkah es di luar gitu saja? Ada yang bisa tuh, ya jelas cair. Nah, bener tuh. Nah, ya jelas cair. Tapi pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Ayo, ada yang bisa nggak? Ini. Nah, ini dia misteri sehari-hari kita bakal kita pecah bareng-bareng. Benda yang bisa kita lihat dan sentuh di dunia ini pada dasarnya punya 3 wujud. Nah, apa sih 3 wujud itu? Utama, padat, cair, dan gas. Yuk, kita kenalan sama ketiganya. Ada yang belum kenal nih kayaknya nih, ayo. Nah, coba lihat contoh-contoh di sini nih. Ada nih, di sini nih. Di sini apa di sini? Nah, pokoknya di sini nih. Ada PowerPoint. Ada benda padat kayak buku dan zat cair kayak air, dan ada gas, contohnya udara yang keluar dari pengering rambut. Tahu pengering rambut gak? Ada yang tahu pengering rambut? Nah, pengering rambut kalau mama apa ibu ya, panggilnya mama apa ibu di rumah. Nah, habis mandi itu kan pakai hair dryer tuh, ada uap gas panas dari itu. Nah, kita mulai dari yang pertama, zat padat. Coba bayangin batu atau buku deh. Nah, bentuknya itu agak bisa kita ubah gitu aja kan. Itu karena zat pada punya bentuk dan volume yang tetap, partikel-partikel super kecil banget. Nah, dalam itu rapat banget dan teratur, kayak orang lagi nonton konser di barisan paling depan, jadi cuma bisa geter-geter ditampil. Kalian pernah kayak nonton barongan tapi dapat posisi di depan, nggak bisa ke belakang, nggak bisa ke samping karena banyaknya orang tadi. Nah, lanjut ke zat cair. Kalau kamu tuang air ke botol dan gelas, bentuk airnya bakal ngikutin bentuk gelas kan? Nah, tapi jumlah airnya atau volumenya tetap sama karena partikel masih dekat, sudah enggak kaku lagi. Mereka saling meluncur dan geser-geseran. Nah, itu yang bikin zat cair mengalir. Dan yang terakhir, yang paling rusuh, yaitu paling rusuh. Nah, ini dengerin ya Pak Guru ya. Yaitu gas. Partikel gas ini bebas banget, jaraknya jauh, gerakannya super cepat. Nah, super cepat dan energinya penuh. Mereka bakal nyebar ngisi ruangan apapun, nggak peduli segede ada pun, segede wadahnya. Inilah alasannya kenapa kita bisa mencium wangi masakan dari dapur sampai ke ruang tamu. Kalian pernah nggak pas kalian ganti baju atau mau berangkat sekolah ini, nah ibu kalian memasak, nyium bau dari dapur, itu baunya. Nah, itu yang dinamakan kayak semacam gas. Nah, terus apa sih yang sebenarnya bikin padat, cair sama gas ini beda banget? Ada yang tahu nggak? Nah, ada yang tahu? Nah, jawabannya
ada di level yang enggak kasat mata. Gampangannya kayak gak keliat banget, gak lihat kasat mata. Nah, yaitu perilaku partikel-partikel super kecil yang jadi penyusunannya partikel zat rapi dan teratur banget susunannya, seperti terikat kuat satu sama lain. Inilah yang bikin kita benda padat jadi kaku. Sekarang kita bandingin sama zat cair. Partikel masih dengan, tapi sesungguhnya sudah mulai acak-acakan sehingga punya ruang buat untuk gerak, saling meluncur, dan lihat bedanya sama gas. Partikel saling berjauhan, geraknya lurus dan cepat banget sampai nabrak sesuatu. Energinya begitu besar sampai mereka enggak teriak satu sama lain sekali. Makanya gas bisa menyebar ke seluruh ruangan. Nah, oke, jadi kita sekarang sudah tahu apa itu wujud zat. Kita balik lagi ke pertanyaan pertama. Gimana caranya es bisa mencair? Nah, jawaban yang pertama ini kan, jawabannya adalah satu kata, energi. Ya, siapa tadi yang jawab energi? Ada yang jawab tadi, tapi takut salah ya, energi. Lebih tepatnya energi panas. Ya, kita yang pertama, mencair. Ini adalah satu wujud padat berubah jadi cair waktu kita manasin benda padat. Kita lagi ngisi energi ke partikel-partikelnya sehingga mereka bergetar makin kencang sampai akhirnya bisa melepas dari susunan kakunya. Nah, yang kedua, membeku. Ini kebalikannya dari cair, balik lagi jadi padat waktu kita dinginkan. Saat cair, kita sebelumnya lagi mengambil energi dan dari partikel sehingga mereka melambat dan akhirnya terkunci lagi ke porsi masing-masing dalam susunan yang teratur. Yang ketiga, menguap. Kalau secair kita panasin terusan, partikelnya dapat energi yang super besar sampai bisa lepas total dari teman-temannya dan terbang bebas ke udara menjadi gas atau uap air. Nah, yang keempat, mengembun. Kita juga bisa mengubah gas kembali jadi cairan, contohnya tetesan-tetesan air di bagian luar gelas yang isinya es. Saat uap air, udara menyentuh permukaan yang dingin, partikelnya jadi kelihatan energi melambat dan akhirnya mengumpal lagi dan tetesan air. Nah, kalian pernah nggak kayak beli minuman dari Alfamart atau toko-toko terdekat lah, dari lemari es kalian keluarin, nah itu kan ada zat cair. Kalau kalian amati dari botol dari itu, dia mengeluarkan sebuah air. Nah, seperti itu gambarannya ya. Nah, semua ini tuh bukan cuma teori yang ada di buku pelajaran IPA itu, tapi sains yaitu nyata yang terjadi setiap hari di sekeliling kita, mulai dari dapur sampai siklus air yang bikin planet kita hidup. Kalau ringkasannya gampang, Pak Guru kasih penguatan lagi ya. Padat, partikel rapi dan rapat. Cair, partikel dengan cair, partikel dekatan tapi acak dan bisa gerak. Gas, partikel jauh dan super bebas. Dan kunci dari semua perubahannya cuma satu, penambahan atau pengurangan energi panas. Sebagai penutupan, Pak Guru, terima kasih. Dan Pak Guru mau kasih teka-teki. Bisa nggak sih
es langsung berubah jadi uap tanpa jadi air dulu? Ayo, ada yang bisa jawab teka-teki ini nggak? Ayo, yang nyimak. Ya, bener-bener tuh. Ya, jawabannya ternyata bisa. Nah, ada yang bilang bisa nggak tadi? Ini nunjukin kalau dunia materi itu jauh lebih keren dan menakjubkan dari yang kita bayangin.